Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami, sistem informasi sumber daya manusia. Saya Wali Tambunan sebagai moderator dan dua teman saya, Adit Nugraha Lubis sebagai pemateri dan Doni Ramajar sebagai pemateri. Baik, kami masuk ke materi sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta memelihara atau merawat sumber daya atau anggota perusahaan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi. Informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah timely atau tepat waktu, akurat, konsis atau ringkas, dan relevan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Doni Ramajar. Dua, fungsi sumber daya manusia. Meskipun penarikan kerja dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Sumber Daya Manusia, dalam proses seleksi Departemen Sumber Daya Manusia melakukan penyaringan melalui wawancara, tes, dan menyelidiki latar belakang pelamar. 1. Perform evaluation. Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer penanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahnya dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. 2. Compensation. Dalam hal kompensasi dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Training Development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pekerjaan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan baru. 4. Employer Relation. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sehat. 5. Safety Health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan mencapai kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus-menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan kerja secara umum. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja dan melaporkan adanya kecelakaan. Lanjut, akan dibacakan oleh Adit. Oke.
C. Sumber sistem informasi sumber daya manusia. Membentuk sistem informasi sumber daya manusia yang komprehensif memerlukan informasi yang diperoleh dan berbagai sumber. Sumber-sumber informasi dan sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Ada 4 sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, belangko lamaran. Belangko lamaran harus dirancang sebagai guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi sumber daya manusia. Informasi ini mencakup tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Setelah si calon diseleksi, diminta menyelesaikan belangkon kedua yang meminta informasi yang lebih rinci untuk keperluan sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi penting. Informasi penting harus dimutakhirkan secara periodik, meliputi keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini dan potensi pertumbuhan organisasi. Memerlukan informasi yang sahih untuk membuat keputusan perencanaan jangka panjang, menyangkut individu yang memiliki potensi. Yang ketiga, tindakan kedisiplinan. Informasi yang bersangkut paut tindakan disipliner formal juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Beberapa organisasi menggunakan formulir khusus untuk melapor informasi ini kepada bagian sumber daya manusia. Yang keempat, daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, presentes, kenaikan setiap tahun dan setiap bonus, serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Informasi ini dapat menjadi bagian dari data yang disediakan melalui formulir evaluasi kerja. Oke. Baik, kesimpulan. Kesimpulan sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan, informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pengawasan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penggantian dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelijen SDM, database, dan subsistem output, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.